Ya, wahai Pak Jokowi, wahai DPR dan seluruh rakyat Indonesia di sini, ayo kita adu data. Apakah yang disampaikan oleh Bung Edi ini adalah sebuah main-main, apalagi banyolan? Kadrun-kadrun udah mulai bermunculan. Kadrun saya kadrun terbesar di Indonesia. Ya. Jadi kadrun itu ya dari bahasa Arab, asalnya kotor, keruh. Ya iya, namanya akdar. Jadi kadrun itu dari bahasa Arab, keruh, pikirannya keruh. Memang selama ini kadrun-kadrun itu ibaratkan setan pengganggu pemerintahan, ya. Jamaknya dari akdar itu dari kadrun. Itu kadal gurun, itu salah menurut saya. Itu sebenarnya dari bahasa Arab asli kadrun, dari kata kadarin, kadarah yang guru kadron asalnya itu. Zamannya akdarun, itu keruh, kotor ya, pikirannya, hatinya kotor, menciptakan kekeruhan di dunia itu ya bagian dari kadrun. Kalanya selalu mengatakan kadrun-kadrun khilafah itu adalah setan-setan gentayangan yang selalu membuat kegaduhan, kerusuhan di negara kita ini. Itulah kadrun-kadrun khilafah. Ada sebuah tempat elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak. Itulah yang dimaksud oleh Bang Edi, wartawan senior Muslim, selalu menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang dilakukan oleh Edi Mulyadi, kita mari bicara teks dan konteks. Oke. Ya, teksnya yang dia jelaskan tadi menurut versi dia, menurut versi orang lain beda. Dalam konteks orang yang merasakan, meskipun saya tidak lahir dan besar di Kalimantan, sebagai wakil rakyat yang dari Kalimantan, saya merasa terhina, ya, merasa sangat terhina, karena dia menganalogikan, ya, Kalimantan itu sebagai daerah tempat jin buang anak, artinya tempat yang maha jauh, tempat yang orang tidak mau datang, tempat yang sangat terpencil, hantu blau, genderuwo yang ada di sana. Permasalahan pokok yang disampaikan oleh beliau, yakni pemindahan ibu kota ini adalah menguntungkan oligark. Pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana. Mana mau? Itulah yang dimaksud oleh Bang Edi, wartawan senior Muslim, selalu menyampaikan syariat Islam karena di situ terletak keadilan. Lalu kenapa Edi Mulyadi dan teman-temannya mengatakan bahwa itu tempatnya segala gondoruo, ya, kuntilanak dan monyet, yang hanya layak ditinggalin monyet? Berapa juta orang dari Jawa ini pergi ke Kalimantan cari makan selama puluhan tahun ini? Kehilafan dan minta maaf tadi tidak cukup. Nanti dulu, Bang Deddy. Nanti dulu, pahami dulu luka yang dalam ini. Kalau soal minta maaf gampang. Sakitnya di sini. Sakitnya itu. Yang Anda hina ini peradaban ribuan tahun. Tidak saja orang yang hidup, tapi orang yang sudah meninggalkan tradisi yang begitu panjang. Ini yang menjadi persoalan. Dan menurut saya ini, ya, menurut saya hukum harus jalan. Karena itulah pengadil yang seadil-adilnya. Tiba-tiba ada caleg gagal sampah negara menghina wilayah yang mana di sana sumber daya alamnya luar biasa. Dia bilang itu tempat jin buang anak. Ini yang ngomong dajjal kayaknya ini. Coba simak video ini. Pertama mereka bilang tidak akan ada orang yang mau tinggal di Kalimantan. Maaf, hanya monyet yang mau tinggal di sana. Saya pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana. Gua mau jadi warga ibu kota baru. Mana mau? Ini nih kualitas caleg gagal dari PKS nih, mulutnya hanya mengeluarkan statement-statement sampah, memprovokasi, memprovokator sebuah permasalahan. Kedua mereka bilang Kalimantan itu tempat jin buang anak. Lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak, tempat jin buang anak. Ketiga mereka bilang tidak akan ada pengembang yang mau bangun di Kalimantan karena pasar di Kalimantan itu kuntilanak dan genderuwo. Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gua bangun di sana? Sama saja mereka menyamakan warga Kalimantan itu dengan makhluk halus. Jadi sampah negara ini harusnya kita buang aja dia kemana, kayak mau ke laut kayak, atau usir dia dari Indonesia, daripada dia selalu membuat kegaduhan, ya, membuat hoax dan memfitnah pemerintahan yang sah. Menurut saya ini adalah penghinaan yang sangat keji pada warga Kalimantan Timur pada khususnya dan warga Kalimantan pada umumnya. Semoga menjadi atensi bagi teman-teman di Kalimantan sana. Forum Pemuda Lintas Agama Provinsi Kalimantan Timur melaporkan pria bernama Edi Mulyadi ke polisi terkait dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Edi di kanal YouTube.
Edi Mulyadi ini siapa? Cuma pengangguran, nggak ada kerjaan, caleg gagal pengangguran, lebih kayak orang Kalimantan lah. Polisi pun diminta segera menindaklanjuti laporan mereka dan mendesak Edi Mulyadi meminta maaf kepada masyarakat Kalimantan Timur. Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Nggak ada. Kalau Nyai benar loh, sangat tersinggung sekali karena bukannya apa-apa, Nyai itu sangat cinta Indonesia. Nyai juga saat ini sedang memperjuangkan saudara kita yang ada di Kaltim. Masalah sengketa tanah, mungkin bisa lihat dari YouTube Nyai. Tiba-tiba ada caleg gagal sampah negara menghina wilayah yang mana di sana sumber daya alamnya luar biasa. Dia bilang itu tempat jin buang anak. Ini yang ngomong Dajjal kayaknya ini. Kami menilai melihat pribadi Edi Mulyadi dan kelompoknya sangat jauh dari nilai-nilai ketimuran dan kesatuan, kehormatan dan sebuah etik. Jadi kalau Dajjal ngomong tuh nggak pakai otak, ya kan? Nggak ngerti. Di mana-mana Dajjal, kadrun Dajjal itu emang otak-otaknya pada bodoh. Punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, Ketiga, statement Edi Mulyadi ini kami nilai adalah bohong, tidak berdasarkan fakta, mengingat Kalimantan Timur dan Penajam Pasir Utara atau PPU yang hari ini ditetapkan sebagai ibu kota negara memiliki sejarah dan budaya luhur. Nyai jujur sangat tersinggung sekali dengan statement ucapan yang diucapkan oleh Edi Mulyadi ini. Maksudnya dia ingin menghajar atau menginikan pemerintahan Jokowi. Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Nggak ada. Tapi tanpa dia sadari, dia menghina saudara kita yang ada di Kalimantan. Atas pernyataan kontroversialnya itu, sejumlah tokoh adat Dayak di Balikpapan akan melaporkan Edi Mulyadi atas ujaran kebencian dan pelanggaran ITE ke Polda Kalimantan Timur pada Senin ini. Di Kalimantan tuh banyak orang tajir, banyak orang berduit, ya kan? Di PPU juga, ya Allahnya itu pernah ke Penajam, pernah ke sana. Walaupun daerah kecil tapi luar biasa. Nyai udah datang ke semua wilayah yang ada di Kalimantan. Ini loh, ini batu yang Nyai pakai nih. Ini asli dari Kalimantan. Tapi bagian besar dari masyarakat Kalimantan yang betul-betul dihina, dinistakan secara adab ya Mas ya. Dan ini tidak boleh kita biarkan karena akan melakukan tindakan tegas. Ini sampah negara, menghina Kaltim, menghina Kalimantan. Ya ampun, ya emang nggak tahu diri banget ini si Edi Mulyadi ini. Punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Nggak ada. Pernyataan Edi Mulyadi yang diduga menghina Kalimantan Timur terkait ibu kota negara juga dikecam oleh mahasiswa. Presiden BEM Universitas Mula Warman meminta masyarakat di Kalimantan Timur tidak terprovokasi. Pernyataan yang disampaikan oleh Edi Mulyadi yang merendahkan Kalimantan dengan mengatakan Kalimantan adalah tempat jin buang anak dan lain-lain sangat mencederai semangat persatuan dan kesatuan bahkan kebinekaan yang ada di Indonesia. Punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, Ya, kalau Nyai jujur aja, bukan Nyai mau memprovokasikan, bukan gitu. Cuman Nyai minta kepada Bapak Kapolri untuk segera menangkap Edi Mulyadi yang telah membuat kegaduhan dengan menghina saudara kita yang ada di Kalimantan. Mengecam pernyataan yang disampaikan oleh Edi Mulyadi yang telah merendahkan harkat dan martabat warga Kalimantan. Dan saya meminta kepada Edi Mulyadi untuk meminta maaf kepada publik dan khususnya warga Kalimantan Timur secara terbuka atas pernyataan yang disampaikannya. Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Nggak ada. Dan meminta kepada pihak yang berwenang untuk melakukan langkah-langkah yang strategis dan tegas untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan saya mengimbau kepada seluruh warga Kalimantan Timur untuk tidak terprovokasi. Sebelumnya, saudara, pernyataan Edi Mulyadi melalui kanal YouTube diduga berisi pernyataan melecehkan Kalimantan Timur. Pernyataan Edi Mulyadi ini mengaitkan soal jarak ibu kota negara yang akan pindah. Kalau gue bangun perumahan, mereka akan bertanya yang utama siapa yang beli.
Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Nggak ada. Nih, tinggal di mana Pak? Tinggal di mana? Di mana Jakarta ini? Dia tinggal Gunung Sari, pindah ke Kalimantan Penajam untuk berhutang di sini. Mau jadi warga ibu kota baru, mana mau? Nyek minta kepada Bapak Kapolri bersikap tegaslah, tangkap Edi Mulyadi, tangkap dia, jebloskan dia ke penjara. Itu aja yang Nyek minta. Para tokoh adat Dayak Kalimantan Timur juga meminta jika ketidaksepakatan pemindahan ibu kota negara bisa disampaikan dengan cara yang elegan, tanpa harus menyakiti atau menyinggung masyarakat maupun kelompok adat tertentu.